Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu, yang itu menjadi kewajiban kita semua sebagai seorang muslim. Walaupun tentunya kita semua adalah orang-orang yang sibuk dalam artian mencari dunia, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencari nafkah, kewajiban kita bukan hanya cari duit, tetapi di sana ada kewajiban yang paling penting, yaitu mencari ilmu. Dengan ilmu inilah kita akan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu inilah kita akan tahu mana cara mendapatkan harta yang haram dan yang halal. Apalagi di zaman sekarang ini, yang sudah jelas-jelas terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, la ya'tiyanna 'alaikum zamanun la yubalil mar'u bima akhadahu amin halalin aw min haramin. Akan datang saatnya di mana seseorang tidak peduli lagi dari harta yang dia ambil, apakah itu bersumber dari harta yang halal ataupun yang haram. Terkadang dia sudah memahami bahwasanya pekerjaan yang dia lakoni itu tidak ada unsur-unsur keharaman. Di tempat dia bekerja tidak ada transaksi riba. Di tempat dia bekerja dia masih bisa mengerjakan sholat. Maka ini adalah suatu nikmat. Namun terkadang di tempat tersebut, yakni di tempat dia bekerja, dia tidak berlaku jujur dan tidak amanah. Seperti misalnya dia bekerja tetapi malah sibuk main game, bekerja datang terlambat, hanya menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajiban. Dia bekerja tapi manipulasi data, ya. Maka itu adalah perkara-perkara yang haram, yang membuat gaji yang dia dapatkan itu tidak berkah. Maka inilah pentingnya bagi kita untuk belajar dan belajar. Baik, seperti biasa kita membahas kitab Tauhid, kitab yang menjelaskan tentang bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Dan bab yang sedang kita bahas masih pada bab yang ketujuh, di mana mu'alif menyebutkan perkara-perkara syirik, yaitu di mana beliau menyebutkan di antara termasuk kesyirikan yaitu memakai gelang, benang, atau disebut dengan jimat dan sejenisnya sebagai pengusir atau menangkal mara bahaya. Iya, inilah praktek kesyirikan yang masih menjamur di tengah masyarakat kita. Ketika dia punya usaha, punya bisnis, buka warung misalnya, agar warungnya tersebut banyak didatangi oleh konsumen, barang-barangnya laku,
maka mereka mengambil jalan pintas, yaitu memasang di tokonya itu jimat. Ya, ini masih banyak seperti itu. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang jelas-jelas kufur, yang jelas-jelas kafir, seperti penganut agama Buddha, Hindu. Ya, terkadang kalau kita membeli di tokonya itu, kita disambut dengan patung yang kecil, tangannya gerak-gerak. Patung apa itu? Kucing ya, gerak-gerak gini kan. Nah, mereka lagi manggil. Yaitu orang Buddha, orang Hindu, jelas mereka memang kafir. Ya, tapi ternyata ada juga hal tersebut dilakukan oleh umat Islam. Walaupun bukan seperti itu caranya. Banyak cara-cara yang mengandung kesyirikan. Seperti misalnya setiap kali buka toko, dia ambil air, dicampur garam, tahu garamnya dari mana gitu kan, disiram ke mana itu? Ke depan tokonya. Ya. Ada pula mungkin kita pernah dihebohkan dengan berita orang jual bakso, ya, ternyata di dalamnya itu ada daging tikus. Itu hanya sebagai syarat untuk melariskan dagangannya. Mereka lakukan dengan cara-cara kesyirikan. Atau juga pernah kita dengar orang jual bakso gitu kan, ternyata kuahnya itu dalamnya dicampur celana dalam, karena sebagai syarat gitu kan. Ya ada aja macam-macam gitu kan, untuk melariskan dagangannya. Ya, seorang pemain bola supaya gocekannya lihai ya kan, pakai jimat di kaki kanannya. Ya, atau jangan jauh-jauh, dulu mungkin antum pernah ngerasain supaya gawangnya enggak dikemasukan bola, dikencingin ya kan. Ya, itulah kenyataan yang ada ya di masyarakat kita. Maka kita harus tahu itu adalah bentuk jimat, cara memperoleh keuntungan yang tidak dibenarkan menurut syariat. Justru bukan keuntungan yang dia dapat, tetapi kebinasaan. Sudah kita sebutkan dua dalil tentang masalah ini. Yang mana dalil terakhir kita jelaskan, Nabi SAW sangat marah terhadap orang yang memakai jimat, sampai-sampai beliau mengatakan, inziha fa innaha la yaziduka illa wahna. Buang jauh-jauh, karena tidak akan menambah bagimu kecuali kehinaan. Ya, bahkan Nabi mengatakan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Jika engkau meninggal dunia dalam keadaan kau memakai jimat, maka engkau tidak beruntung selama-lamanya. Artinya engkau meninggal dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan itu tergantung dengan amalan yang terakhir. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang binasa. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan berupa salat, puasa, sedekah, walaupun mungkin orang tersebut terkenal sebagai orang yang dermawan, tetapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka kebaikan-kebaikan itu semua sia-sia. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Thalib? Abu Thalib meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Ya. Semua jasa yang dia lakukan untuk Nabi SAW tidak ada gunanya sama sekali. Abu Thalib lah, ya, paman Nabi SAW yang kebaikannya sangat luar biasa. Semenjak Rasulullah berusia 8 tahun, Abu Thalib lah yang merawatnya, membesarkannya, mendidiknya. Dibawa ke Syam, Nabi diajarin berdagang. Kemudian pulang diajarin cara mengembala kambing. Subhanallah, kebaikan yang sangat luar biasa. Sampai ketika Nabi sudah diutus menjadi seorang Rasul, artinya Nabi sudah dewasa, usia 40 tahun.
Ya, ketika Nabi mendapatkan tantangan dalam berdakwah, di mana orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk menyakitinya, bahkan berusaha untuk membunuhnya, maka yang tampil terdepan adalah siapa? Abu Thalib. Lihat, begitu besar jasa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua itu sia-sia. Tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka. Nabi hanya mampu meringankan azabnya, meminta kepada Allah agar diringankan azabnya. Tapi Nabi tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka. Kata Nabi nangis-nangis, memohonkan ampun untuk Abu Thalib. Tapi sia-sia. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW? Orang yang paling mulia. Syafaatnya mardud, tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahaya apa? Kesyirikan. Mungkin kita alhamdulillah dengan adanya penjelasan seperti ini jadi paham. Tapi belum tentu orang-orang yang terdekat dengan kita, istri, paman, orang tua, yang kadang masih kental dengan hal-hal seperti itu. Ya, apalagi mereka beralasan, ini mah cuma sebagai syarat saja. Kadang di depan pintu ada kertas ditempel, kita deketin kayak tulisan Arab, tapi tulisan Arab misah-misah, ada gambar matanya berbentuk segitiga. Apa itu namanya? Wafak atau rajah. Itulah jimat. Ya. Pengen bangun rumah biasanya itu. Ya, orang dulu nggak tahu kalau sekarang ya. Biasanya kalau bangun rumah itu dibalok, atas dikasih bendera ya kan. Dikasih bendera, dikasih kelapa, dikasih pisang. Masih ada nggak kayak begitu? Masih. Jangan-jangan di rumah tuh begitu kali. Lihat ke atas. Wah, ada apa namanya? Pelapon ya kan. Ya kadang seperti itu jamaah sekalian. Ya itulah kenyataan yang ada. Makanya apa faktor manusia masih percaya dengan jimat-jimat seperti itu? Para ulama menyebutkan ada 3 faktor utama di mana banyak manusia masih percaya dengan jimat. Padahal hal tersebut tidak masuk akal. Oke, di zaman sekarang ini ya zaman IT gitu kan. Ya, zaman orang sudah pada pinter. Masih ada aja dengan percaya jimat, padahal itu tidak masuk akal ya kan. Apa kaitannya dengan manfaat yang didapatkan dengan jimat tersebut? Ya. Makanya para ulama menyebutkan 3 faktor utama manusia percaya dengan jimat. Yang pertama adalah al-jahl, kejahilan dan kebodohan umat manusia terhadap hakikat tauhid. Jahil mereka, enggak tahu apa itu tauhid, enggak tahu apa itu syirik. Ya, walaupun mereka sholat ya mas kalian, walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan dijadikan sebagai zikir rutin. Setiap hari mereka membacanya sampai ada yang 1000 kali, 2000 kali, bahkan sampai ada yang 10.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, baca terus. Tapi dia nggak paham maknanya itu apa. Pada prakteknya justru dia menyalahi konsekuensi dari kalimat tersebut. Dia zikir la ilaha illallah, tapi ternyata dia zikirnya di sisi kuburan. Dan hatinya ya, bukan terpusat kepada Allah, tapi terpusat kepada orang yang ada dalam kubur tersebut. Jadi ngucapin la ilaha illallah, hatinya itu menggambarkan, berhalu dia seakan-akan bertemu dengan kiainya itu, berbicara, menyampaikan hajatnya agar bisa disampaikan kepada Allah. Kejahilan itu nyata aja mas kalian. Perbuatan yang jelas-jelas syirik dianggap sebagai ibadah yang paling mulia. Ya, lihat mereka yang datang ke kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur ya kan. Niat mereka apa jemaah? Ibadah. Ya.
Mereka niatnya baik semuanya. Enggak ada, misalnya ada acara ziarah gitu kan, wisata religi misalnya gitu kan. Semuanya rata-rata pakai peci, pakai sarungan, ya kan, pakai baju koko. Ya, ada nggak ketika kita tanya sama mereka, mau kemana Mas? Mau ngapain? Mau zina? Ada nggak? Pamali dia kualatar, takut. Ya, mereka semuanya untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi itulah, mereka sampai sana bukan mendoakan si mayit, malah meminta-minta apa yang menjadi hajatnya. Meyakini berdoa di tempat tersebut adalah tempat yang sangat mustajabah. Kalau ini bukan syirik, lalu bagaimana praktek syirik yang sebenarnya? Itu syirik jelas. Begitulah. Ya. Banyak mereka yang mengatakan yang penting niatnya baik. Coba mereka pakai jimat. Pasti mereka mengatakan, siapa bilang saya tidak minta kepada Allah, saya tetap minta sama Allah. Ini mah cuma sebagai syarat doang, ya kan? Sebagai syarat. Jadi jimat itu jadikan sebagai apa? Syarat gitu kan. Ini sama aja. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa saya menjadikan suatu sebab, yaitu harus dibenarkan menurut syariat dan juga dibenarkan menurut tajribah, yaitu penelitian secara ilmiah. Jelas ini sebab yang pertama, yaitu apa? Kejahilan. Yang kedua, sebab utama manusia masih percaya dengan jimat, yaitu banyaknya manusia yang tertipu dengan para dukun yang berkedok ustadz. Dengan dukun-dukun yang berkedok kiai. Padahal sejatinya dia adalah para nggak normal, orang nggak pinter, ya. Begitulah jamaah sekalian. Sekarang kalau dia ngaku sebagai dukun, saya dukun, emang kenapa? Kira-kira laku nggak tuh dia? Ada yang datengin nggak? Nggak laku. Pakai dulu kan khasa pakai belangkon, ya kan, pakai baju apa itu yang garis-garis coklat gitu ya. Iya, kalau dia berpenampilan seperti itu, nggak ada yang datang sama dia. Tapi sekarang subhanallah, banyak dukun-dukun yang berkedok ustadz, pakai sorban, ya kan, pakai tasbih dikalungin di lehernya, pakai peci, bahkan ke masjid, bahkan punya padepokan. Punya pesantren, ya kan, ya kan, punya pesantren dia, majelis zikir, bahkan pendopoknya bertuliskan kaligrafi, ya kan. Setiap kali dia melakukan aksinya disorot di media, di Facebook, di YouTube, pakai udeng-udeng, ya kan, jenggotan, kemana-mana pakai apa itu? Tasbih. Banyak yang tertipu, dianggap loh ustadz nih, kiai ini. Ya. Jadi jimat dijadikan sebagai ajang bisnis. Ya, bahkan ya Allah, ternyata yang datang itu kita nggak nyangka. Anggota DPR, yang orang udah S3, profesor, doktor itu kan datang gitu loh. Artis-artis datang ke sana gitu ya. Nauzubillah jamaah sekalian. Alhamdulillah sudah terbongkar itu sama pesulap merah, ya. Iya, tapi di balik itu masih banyak. Ini yang kelihatan gitu kan. Belum lagi yang ada di Gunung Kemukus tuh ya, di mana itu? Iya. Jadi begitu banyak orang tertipu gitu ya. Iya, ya lucu aja kalau kita ngikutin beritanya gitu kan. Ya pengobatan, katanya penyakit ditaruh di mana itu? Di kelapa. Kelapanya emang udah disolasi, ya kan. Dibelah isinya ya hitam. Ini katanya ini penyakitnya, ini segala macam lah, disantet, diteluk. Ya. Itu masalah kita, keadaannya masih seperti itu. Banyak yang tertipu. Makanya penting untuk kita selalu mendakwahkan tauhid. Walaupun mungkin tantangannya itu luar biasa jemaah sekalian. Dakwah seperti ini dakwah yang berat.
Banyak orang-orang yang memusuhinya. Kenapa? Karena ini menyinggung masalah perutnya. Kalau ini disampaikan orang pada sadar, dari mana coba dapat uang? Ya kan? Orang-orang kalau sudah dapat bertaubat, dari mana mereka dapat makan? Ya memang karena itulah ya lahan basah bagi mereka. Makanya permusuhannya luar biasa. Menyerang kita, dianggap kita itu tidak mencintai kearifan lokal lah, tidak Pancasilasis apa namanya itu. Ya, tidak cinta Nusantara dan yang lainnya. Begitu tuh. Ya. Jadi musuh orang yang mendakwai tauhid itu bukan hanya pelaku-pelaku syirik, tapi kadang ahlu bid'ah, orang yang cinta kepada budaya. Nah, kita bukan membenci budaya negeri kita, bukan kita tidak cinta kepada kearifan lokal. Kita semua cinta. Kita orang Indonesia bangga ya dengan pakaian-pakaian khusus, budaya-budaya khusus, tapi ingat, kalau itu bertentangan dengan akidah, maka kita tidak boleh ya mengambil budaya tersebut. Ini sebab yang kedua. Banyaknya orang yang tertipu. Ya. Kemudian juga yang ketiga, sebab lainnya adalah banyaknya buku-buku atau tontonan-tontonan yang memberikan sponsor masalah ini. Sekali lagi, banyaknya buku-buku dan tontonan-tontonan yang memberikan sponsor masalah ini. Ya, sebelum mungkin tentang pesulap merah membongkar kasus ini gitu kan. Justru coba lihat yang nonton praktik-praktik seperti itu. Bukan hanya ratusan tapi apa? Ribuan jamaah sekali nonton, itu luar biasa. Ya bahkan di acara televisi gitu kan kadang ya ditampilkan dukun gitu kan. Ya pengobatan jarak jauh. Kemudian dipakai sarana yang tidak masuk akal. Ya. Makanya bersyukur antum kalau nggak punya televisi. Bersyukur, masih banyak punya TV nggak di rumah? Terus dia hapus TV analog ya. Iya. Tapi sebaiknya ya saya nasihatkan buat antum semua, udahlah. Lebih baik gak punya TV di rumah. Kalau antum masih punya TV, berarti masih ada virus di rumah. Udah, TV talak 3. Iya. Kenapa? Karena acaranya, tontonannya tidak ada yang mendidik. Tidak ada yang mendidik jamaah sekalian. Sinetron ya yang isinya ya Allah, apa kan anak sekolah ya kan. Ya karena tentunya mereka yang punya channel yang mereka dapatkan adalah uang gitu kan. Dan mereka menampilkan acara-acara yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang dijadikan indah oleh syaitan. Tontonan artis-artis, gosip-gosip ya. Udah dilaporin polisi tapi kembali lagi. Ini kan jadi asik orang dengerin kayak begitu kan. Jadi jangan harap kita memiliki generasi yang baik kalau di rumah masih ada televisi. Ingat itu. Ya, sekali lagi, jangan harap kita punya anak menjadi generasi yang soleh kalau masih ada televisi. Ya. Pada maghrib udah ada tontonan khusus, pada isya. Begitu. Pada maghrib itu adalah waktu emas, waktu mutiara, yakni disitulah kita harus membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, bukan malah asik nonton televisi. Begitu. Terus kalau kita nggak punya TV nanti nggak bisa ikutin berita. Apa untungnya jamaah sekalian? Ya pemberitaan-beritaan di media yang kita ya tidak mendapatkan faedah kecuali ya idha'atul waqt, yaitu menyia-nyiakan waktu kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ya menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Kematian selesai sekali gitu kan. Tapi menyia-nyiakan waktu itu banyak orang yang lupa ya dari mengingat Allah, ya sibuk dengan acara-acara di televisi dan yang lainnya. Ya, jadi itu jamaah sekalian, kenapa banyak manusia yang masih percaya dengan apa? Dengan jimat. Kita baca hadis yang terakhir
Dua hadis yang terakhir yang menjelaskan tentang ancaman dan larangan memakai jimat. Dan riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir marfu'an. Uqbah bin Amir, dia adalah seorang sahabat ahli fikih, pernah menjadi gubernur di zaman Muawiyah di Mesir selama 3 tahun, dan beliau wafat pada usia 60 tahun. Dikatakan marfu'an, marfu' ini adalah sebuah istilah dari hadis yang sampai kepada Nabi SAW. Jadi sanadnya itu sampai kepada Nabi SAW. Maka disebut namanya apa? Marfu'. Ada lagi mauquf. Kalau mauquf yaitu sanadnya hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Nabi. Apa kata Nabi SAW? Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak akan menyempurnakan atau memenuhi hajatnya. Apa itu tamimah? Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit, mengusir pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang atau lain sebagainya. Ya, itu namanya tamimah, kalung. Yang biasa mungkin kita lihat ada anak bayi dikalungkan dengan kalung yang berwarna hitam, dan di situ ada bungkusan yang nggak tahu isinya apa. Dan tentunya ketika orang tua memakaikan kalung tersebut untuk anaknya, ya ini beralasan sebagai penangkal, sebagai pengusir ya dari penyakit, agar anaknya itu enggak sawanan. Itu namanya apa? Tamimah. Kemudian waman ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Apa itu wada'ah? Wada'ah yang hampir sama dengan jimat ya. Itu adalah sebuah istilah dari sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah kerang. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah, dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Ya, termasuk dalam pengertian ini adalah jimat. Ya, jadi wada'ah sama seperti jimat. Pokoknya benda-benda yang dianggap sebagai penangkal penyakit. Kalau di kita apa jamaah sekalian, misalnya apa itu benda-benda yang dijadikan kayak keris mungkin kali ya. Ya, kayak keris, harus punya keris ya, agar tidak ada mara bahaya di rumahnya. Atau juga tanah-tanah tertentu yang diyakini itu bisa sebagai jimat, seperti tanah di Mekah ya, dibawa pulang sebagai apa? Penglaris. Ini pernah saya dapat cerita gitu kan. Ya kan nggak boleh ya mengambil tanah dibawa pulang sebagai jimat. Pertama, ya menjadikan sebagai jimat udah syirik. Yang kedua, mengambil tanah orang, apalagi tanah haram, Makkatul Mukarramah. Jadi pernah ya orang city tour, jalan-jalan kota Mekah, berkunjung ke Arafah. Nah itu pasir-pasir bebatuan di sana diambil, dibungkus. Dia ternyata udah bawa, istilahnya bawa kain gitu ya, dibungkus ya mungkin hanya semana sedikit gitu kan, dibawa pulang sebagai jimat. Apa yang terjadi? Ya, tuh yang ngambil setiap hari kesurupan terus. Kesurupan dia. Akhirnya ya ditanya-tanya, emang kenapa kok sebelumnya? Iya, saya ngambil tanah di Mekah. Ya udah, akhirnya yang mau berangkat umroh dititipin, yaudah nih, titip nih, nanti taruh lagi di sono.
sepanjang jalan tuh yang dititipin apa? Kesurupan juga. Nah itu ya sebagai apa? Sebagai jimat. Ya, ini semuanya ya termasuk hal yang terlarang. Al-Quran juga nggak boleh dijadikan sebagai jimat. Masih banyak kiswah Ka'bah lagi ada. Ya, dulu mungkin kita pernah mendengar negeri kita dihebohkan ya, karena adanya orang dari negeri kita dia tawaf, kebetulan kiswah Ka'bah itu kan waktu itu hampir ke bawah gitu ya. Dia tawaf di bawah gunting. Dia gunting tuh kiswah Ka'bah. Enggak banyak, mungkin setengahnya HP kali ya. Digunting gitu kan. Ya tahu sendiri di area Ka'bah banyak apa itu? CCTV ya kan. Ya ketahuan sama askar juga, dilihat sama askar gitu. Ini ngapain orang? Ya udah langsung ditangkap tuh. Iya. Saya ingat tuh travelnya, pernah saya bimbing di travel itu tuh. Orang Makassar itu yang melakukan itu. Ya ditangkap, dipenjara. Kenapa? Karena melakukan pengerusakan. Dan undang-undangnya pokoknya melakukan pengerusakan, terutama pengerusakan di Ka'bah, hukumannya dipancung jemaah. Pusing tuh yang punya travel ya. Iya. Terus juga KBIH-nya pusing. Akhirnya gimana? Udah ntar pasti pengadilan pura-pura bego aja. Pura-pura gila. Ya, karena orang yang gila selamat dari hukum kan. Bener pura-pura gila. Ya gitu jamaah sekalian. Ya, makanya sekarang kiswah Ka'bah itu pasti di atas tuh, nggak bisa terjangkau. Kenapa? Takut diapain? Terus digunting lagi. Ya aneh-aneh orang kita seperti itu. Waktu musim batu akik ya kan, ya bukan hanya sebagai perhiasan, ditaruh tuh di mihrab tuh. Tahu kan mihrab masjid kan bentuk cekung itu, ditaruh di situ. Disimpan tuh sampai 40 hari. Dia mah sendiri nggak pernah salah berjamaah gitu kan. Selama 40 hari baru diambil. Meyakini itu ada khodamnya. Auzubillah. Aneh-aneh ya. Banyak ya masyarakat seperti itu. Nah, makanya dalam hadis ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras dan juga ancaman keras bagi orang yang masih menggunakan jimat, percaya dengan jimat, percaya dengan benda-benda klinik, mistik, ya, benda-benda yang dianggap ampuh, yang digunakan sebagai jimat, ya mungkin agar sukses kerja, agar ketika dia berjalan banyak orang hormat kepada dia, mungkin agar perempuan pada nyantol sama dia, ya. Maka apa kata Nabi SAW ini ancamannya? Fala atammallahu lahu. Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, yakni Allah tidak akan memberikan kemudahan kepada urusannya. Dia menganggap dengan memakai jimat urusannya itu dimudahkan. Sebaliknya, justru Allah menyusahkan dia, menyulitkan dia. Jadi hidupnya dibuat susah. Dan yang kedua Rasulullah mengatakan fala wada Allah. Ya. Allah tidak akan memberikan ketenangan. Jadi ini dua ancaman. Allah tidak memberikan kemudahan pada urusannya dan Allah tidak akan memberikan ketenangan pada hatinya. Jelas. Orang yang memakai jimat hidupnya itu enggak tenang, gelisah, khawatir, kemana-mana kalau dia lupa bawa jimatnya gelisah dia. Ada yang kurang bagi dia. Terus lagi orang yang punya hal-hal seperti itu susah hidupnya. Suatu yang mudah tapi bagi dia sulit. Seperti dia harus memandikan kerisnya setiap malam Jumat dengan air-air tertentu, ya kan? Kemudian pada bulan-bulan tertentu ada ritual lagi, macam-macam. Jadi bikin apa hidupnya itu? Susah gitu ya. Ya, itulah ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun mungkin terkadang ada manfaatnya. Itulah karena sugesti yang kuat. Kadang dia memakai jimat, ternyata benar juga ya.
Ya. Nah, anak pas pakai jimat nggak pakai jimat, beberapa kali anak mau nikah nazar ditolak terus. Tapi pas saya punya jimat, sekali nazar langsung diterima. Ya kan? Nah, ini kadang hal-hal seperti dijadikan sebagai apa? Hujah, sebagai dalil gitu kan. Iya, padahal yang namanya pengalaman itu bukan apa? Bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan walaupun itu dia mendapatkan manfaat, tapi sifatnya sesaat. Orang yang tadi jualan bakso ternyata di tempat air rebusannya itu ada tikus, ketahuan, habis dia dipenjarakan. Orang yang tadi ketahuan ia jual bakso di rebusannya ada celana dalam, ketahuan, habis dia. Habis ya mas kan? Apa nasibnya coba orang kayak begitu? Dipenjarain, iya. Iya, nah itulah aneh-aneh ya mas kalian. Dia pun gelisah hati, waduh gimana kalau ada pembeli gitu kan ngimpleng ininya. Takut dia. Ya, banyak itu orang-orang kayak begitu, orang jual nasi goreng lah. Kadang ada ritual-ritual khususnya jamaah. Hati-hati. Kalau kita udah tahu tuh ada penjual yang kayak begitu, udah jangan datengin lagi. Jangan datengin lagi. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu itu adalah syirik. Sama yang ada begini-begininya itu juga kan. Kalau memang ada di toko yang lain, ya udah jangan beli di situ. Kayak itu jelas kesyirikan. Kecuali kalau memang sudah nggak ada lagi, kita cari sana sini gitu kan. Iya, daripada ya kita khawatir terjerumus ke dalam apa mendiamkan kemungkaran. Kalau antum bisa, ya dinasihatin. Termasuk juga yang nggak boleh itu kadang-kadang kita menjadi pembeli pertama, misalnya beli buah gitu kan. Apa yang dilakukan? Diambil duitnya, tepok-tepok. Penglaris. Apa itu? Jangan-jangan ada yang pesan akikah pertama dikasih stiker penglaris. Ada aja ini. Ngusir lalat sih nggak apa-apa, tujuan coba kan. Iya. Kadang ada orang keyakinannya pembeli pertama jangan sampai lepas. Makanya kalau kita pembeli pertama itu nawar seberapa aja pasti diapain tuh? Dikasih gitu kan. Karena kalau pembeli pertama ya gagal, berarti pembeli berikutnya juga bakal gagal lagi. Nah. Ya. Jadi itu ya ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang memakai jimat ya hidupnya itu tidak akan tenang ya, dan juga Allah akan ya memberikan kepada dia kesulitan bukan kemudahan. Berikutnya hadis yang paling terakhir dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang masyhur. Sering kita dengar nama sahabat ini. Dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dialah yang disebut dengan sirrun nabi. Sirrun nabi artinya orang yang memegang kunci rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dialah Nabi menyampaikan tentang orang-orang munafik. Sampai Umar bertanya, Hudzaifah, saya termasuk enggak? Saking takutnya itu sampai itu Umar bin Khattab nanya kayak begitu. Dijawab, engkau bukan termasuk. Ya. Jadi dia yang disebut sirrun nabi, ya orang diamanahi dan dipercaya tentang daftar nama-nama munafik. Apa yang dilakukan oleh Hudzaifah? Bahwasanya annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal huma faqata'ahu. Hudzaifah melihat ada seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Ya, bukan mau dikasih paracetamol gitu ya.
malah dikasih apa ini? Benang untuk menurunkan panas. Masuk akal nggak aja mas kan? Apa kaitannya dengan benang? Nggak masuk akal ya kan? Orang demam mah ya dikasih apa namanya itu, lap ya kan, dikasih paracetamol. Tapi saya udah nggak boleh itu, ginjal ntar. Iya. Maka ketika Hudzaifah melihat hal seperti ini, dia pun tidak sungkan-sungkan, langsung dia putuskan benang itu. Tarik. Faqata'ahu, diputusin langsung sama Hudzaifah. Wa ta'ala qaulahu, dan dia pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lainnya. Subhanallah, inilah keistimewaan ya Hudzaifah, yang mana dia sangat berani dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hadis Hudzaifah ini memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya menggantungkan jimat, baik itu berupa benang, cincin atau yang semisalnya, dalam rangka untuk menolak bala, termasuk syirik. Termasuk apa? Syirik. Dan yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya mengingkari kemungkaran. Lihat ini. Hudzaifah melihat kemungkaran, langsung diapain? Diingkarin ya mas sekalian. Dan demikianlah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Jangan segan-segan untuk kita ingkari suatu kemungkaran. Ya, antum lihat misalnya teman antum ya ada yang pacaran atau mungkin melihat video-video yang tidak layak untuk dilihat, tegur, ingatkan. Enggak sholat, ajak sholat. Ya. Kemudian terjerat ke dunia perjudian, diingatkan. Jangan sampai terlalu jauh. Ya, apalagi pinjol-pinjol itu kan zaman sekarang, hati-hati antum jamaah sekalian. Ini saya ingatkan antumnya. Jangan sampai terjerumus ke dalam apa itu? Pinjol, bahaya. Ada nggak di sini? Jangan sampai. Ya. Hatta dalam kondisi terdesak, orang yang kalau sudah terikat dengan pinjaman online, hidupnya nggak akan berkah dan hancur. Hancur. Sehingga dalam keadaan dia terdesak, dia akan melakukan berbagai cara. Udah nggak mandang, kayak orang kesetanan. Terjadi. Beberapa hari yang lalu ada yang curhat sama saya gitu. Dia punya karyawan. Iya, dia pinjol ya. 7 juta ya kan, 7 juta. Ya namanya pinjaman online kan, setiap minggu nggak dibayar terus tuh sampai 30 juta. Dia pinjam sana sini sama, ya karena gajinya nggak cukup, gaji cuma UMR 4.500.000 ya. Akhirnya dia pinjam ke pinjaman online yang lain. 30 juta buat tutupin yang mana nih? Yang pertama, otomatis dia masih punya apa ini? Yang kedua, utang lagi. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua pun makin gede tuh bunganya gitu kan. Sampai 40-50 juta gitu kan. Akhirnya dia kemana lagi? Minjam lagi tuh, coba tuh. Udah berapa lubang udah diambil? 3. Sampai ya udah dia dapat gaji, enggak ada yang dinikmatin. Udah habis duitnya buat bayar itu semua, dan itu pun enggak ketutup. Terus bunganya makin naik. Hingga teman-temannya itu merasa iba, kesian sama dia. Kadang berangkat kerja itu enggak makan, enggak sarapan. Yang dia bawa apa? Proma.
Sakit perut tinggal diapain? Tinggal dia minum. Saking apa ya? Saking susahnya. Istrinya, anaknya, udah bayarannya udah. Istrinya udah akhirnya kan nuntut cerai. Cerai sudah. Cerai. Ya, teman-temannya dan atasannya masih merasa kasihan. Udah dikasihani karena mungkin pusing kali udah mikirin pinjaman begitu banyak. Dia ambil aset perusahaan, laptop dia ambil, dia jual. Begitu. Ya itulah bahaya tuh. Akhirnya ketahuan sama perusahaan, dia apa ini dikeluarin sudah. Nasibnya coba. Itu hati-hati, jangan sampai sekali-sekali apa itu pinjam online. Ya. Dan juga berusaha pandai-pandai untuk masalah mengatur keuangan. Ya, kita harus bisa mengalokasikan. Ada istilahnya dana cadangan, dana faktis ya kan. Artinya ketika kita ada suatu kebutuhan, ya kita nggak tahu anak sakit atau mungkin ya motor butuh perbaikan. Jadi jangan dikit-dikit minjam gitu kan. Jadi gaji antum misalnya 4 juta, 5 juta gitu ya. Ya harus disisihkan berapa ratus ribu untuk hal-hal yang sifatnya tidak terduga. Itulah orang yang pandai mengalokasikan dananya. Jangan dia menjadikan hal-hal yang menjadi kebutuhan urgennya itu hanya mengandalkan bonus. Padahal begitu, karena dikit-dikit ngandalin bonus itu kan hingga akhirnya di suatu waktu dia nggak dapat bonus gitu kan. Jadi dia pinjam sana pinjam sini. Ya, jadi kembali kepada faedah yang kedua ini, wajibnya kita mengingkari apa? Kemungkaran. Ingetin kalau ada teman kita terjerumus ke dalam masalah itu. Iya. Coba lihat di sini. Hudzaifah ngelihat orang pakai jimat langsung diapain? Diputus. Boleh nggak kita seperti itu? Ada orang nih pakai kalung, jimat tuh, sini loh, putus langsung. Boleh nggak sama sekalian? Boleh. Kalau itu anak antum ya. Ya kalau orang lain, kalau dia suka latihan fitness gimana tuh? Ya ngelihat. Makanya ini ya inkarul munkar, melihat kemampuan kita. Apa kata Nabi? Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu maka cukup dia membenci di dalam hatinya. Jadi itu urutan-urutannya. Kita mampu berubah dengan tangan, wajib. Gak mampu, nasihatin dengan lisan. Ya, jadi jadikan ya kita bersaudara di atas Islam, saling mengingatkan, saling menasihati, ya. Subhanallah, agar kehidupan kita itu menjadi berkah. Baik jamaah sekalian, saya kira cukup. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang babu ruqa wa tamaim, tentang ruqyah dan tamimah, ya, ruqyah dan tamimah, masalah ruqyah nanti. Silakan yang bertanya. Iya. Ya, apanya itu? Ada apanya? Oh, benderanya. Terus? Nah, jadi itu tadi saya sampaikan ya, memang masih banyak ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Yang saya pernah baca ya, sebenarnya itu ada asal usulnya. Nggak tahu saya pernah cerita nggak di sini ya. Jadi itu asal usulnya kenapa orang dulu itu kalau bangun rumah di atasnya itu dikasih bendera, ya kan? Dulu tuh dikasih bendera sama paku emas. Jadi bendera terus dikasih paku emas. Iya. Dulu tuh tujuannya bukan sebagai jimat.
Dulu orang Belanda itu kalau masuk ke pemukiman, maka dia akan lihat ke atas. Kalau ternyata ada gambar benderanya, berarti pribumi, nggak diapa-apain. Aman dia. Jadi lihat apa di atas ada bendera merah putih. Kalau nggak ada bendera merah putih, berarti pendatang nih. Penjajah istilahnya, company, bukan pribumi. Gitu. Itu katanya usulnya gitu ya. Terus yang kedua, paku emas. Sengaja mah paku emas. Mungkin kalau sekarang mah jarang ya orang paku emas, yang ada sekarang logam mulia ya kan. Ya, maksudnya apa paku emas? Jadi kalau rumahnya itu mulai ambruk, pelafonnya udah mulai banyak yang bocor, ya kayu-kayu mulai keropos, paku emas diambil, dijual buat apa? Renovasi rumah. Gitu asal usulnya dulu kan. Nah, cuman kesini ya kan, ya ternyata itu punya keyakinan tertentu. Ya anggapannya supaya tadi rumahnya nggak mudah roboh, ya kan. Bahkan bukan hanya emas saja, tapi ada pisang, ada kelapa, ya diselipin duit kalau nggak salah itu. Ya, jadi kalau keyakinannya seperti itu namanya jimat karena tidak ada sangkut pautnya. Nah maka tentunya saya tanya sama antum, itu rumah antum atau rumah orang tua antum? Ya udah, kita nggak bisa buat apa-apa gitu kan. Ya artinya kalau antum mau lepas ya lepas nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau kondisinya orang tua bakal marah ya sudah jangan deh gitu kan. Ya nanti kalau sudah jatuh ke antum misalnya ya udah direnov, nggak usah pakai begituan segala. Ya kan sekarang udah zamannya bajaringan. Ya kan. Iya jadi nggak ada gitu-gituan segala. Emang banyak ya seperti misalnya orang kalau bangun jembatan harus apa itu nanam pala kerbau, ya kan? Ya semua itu adalah bagian daripada bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam. Jelas? Nah, ya silakan. Fadhil. Salam. Kebetulan tadi disinggung masalah tidur. Ya. Jadi ada seorang istri dia melakukan pinjol. Iya. Lalu dituntut suaminya untuk yang bayar. Betul. Jadi apakah suami tersebut wajib membayarnya atau gimana? Iya. Yang pertama sebenarnya kan hutang itu dari yang meminjam adalah istrinya. Dan kita lihat kebutuhan untuk minjam itu buat apa. Kalau itu berkaitan dengan nafkah, beli beras, beli minyak, beli telur, beli baju, maka ya keterpaksaan itu bermula dari karena suami tidak memberikan nafkah. Maka wajib bagi suami ya untuk menggantinya dan memberikan peringatan keras bagi istrinya. Yang kedua, kalau ternyata ya emang istrinya nggak bersyukur, nggak cukup gitu kan, dia melakukan pinjaman online dalam rangka untuk membeli hal-hal yang bukan menjadi kebutuhan primer. Buat apa? Beli skincare misalnya gitu kan. Ya padahal kan nggak harus mahal-mahal, cukup bedak Wardah juga nggak apa-apa ya kan. Ya intinya kalau sampai ke situ ganti HP segala macam, maka suami tidak ada kewajiban untuk membayar. Tidak ada kewajiban. Cuma yang jadi permasalahan adalah kalau itu didiamkan, maka akan terus apa? Berkembang gitu. Ya makanya kembali kepada suaminya, kalau dia sayang ya udah diganti tapi berikan peringatan. Orang kayak begini nih harus betul-betul dijaga. Ya, kalau emang yang bersangkutan melihat video ini gitu ya, antum harus betul-betul dampingi itu istri. Tutup celah-celah yang dia bisa melakukan pinjol lagi. Karena biasanya apa ini? HP. Dari HP. Saya itu kalau lagi buka Facebook, banyak banget tuh iklan apa itu. Pinjol. Bahkan di YouTube ya kan? Di YouTube 1 detik cair. Ya. Hancur hidupnya udah. Hancur.
Ya, makanya antum yang belum mengenal kayak gini jangan sampai berusaha untuk mengenal gitu ya. Yang sudah mencoba bertaubat, hancur berbagai cara. Mencuri, menipu, berbohong. Dia itu otak bawah sadarnya udah main dia. Artinya udah nggak ngelihat, artinya nggak berperi kemanusiaan lagi. Ya kejadian nih dia misalnya anaknya padahal sakit demam, tapi ngomong kemana-mana ke atasannya sehingga atasnya itu iba, akhirnya transfer 3 juta. Ternyata ngomong lagi sama yang lain gitu kan. Jadi penyakit kayak gitu. Ya, jadi intinya seorang suami kalau kayak itu tidak wajib, cuman ya itu tadi, ya lebih baik sih diganti dan ditutup dan berikan peringatan, ultimatum. Kalau begitu lagi cerain daripada nyusahin. Iya, cerain ya mas sekalian. Ya, lebih baik cari istri lain solehah ya kan, masih banyak kok di sini ya kan. Iya. Nah, cukup. Ada lagi? Silahkan. Dia bertanya terkait hadis yang derajatnya mauquf, apakah kita boleh mengamalkannya atau enggak? Yang mana itu? Marfu ya? Mauquf Kalau mauquf boleh atau tidak ya? ya, Maksudnya kan hadis ada 2, ada marfu, ada mauquf. mauquf, ya. Hadis yang mauquf, ya, yang itu sampai kepada sahabat, dilihat jika memang itu tidak bertentangan dengan perkataan sahabat-sahabat yang lain, maka itu bisa diamalkan. Ya, itu namanya qaulus sahabi, ya kan, perkataan sahabi. Apakah itu hujjah atau bukan hujjah, maka ya dilihat jika memang pendapat sahabat itu tidak menyelisihi sahabat-sahabat yang lain, maka itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi kalau menyelisihi, maka tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Karena ada pendapat-pendapat perorangan sahabat yang memang itu terkadang bertentangan dengan nas, ya, dengan nas. Maka itu kita tidak boleh mengamalkan. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya. Sudah jam 5:30. Semoga bermanfaat. Jadi insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas berkenaan tentang masalah ruqyah dan tamimah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.